Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, anak-anakku yang solih dan solihah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kelima, membahas tentang amanah. Amanah merupakan sebuah sifat yang terpuji. Dan dari segi arti, amanah artinya dapat dipercaya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahdalahu. Tidaklah sempurna iman seseorang, orang yang tidak menunaikan amanah. Dan tidaklah sempurna agama seseorang, itu orang yang tidak menepati janji. Dan semua manusia di dunia ini mendapatkan amanah. Baik itu amanah dari Allah ataupun amanah dari sesama manusia. Adapun bentuk-bentuk amanah yang diberikan adalah yang pertama, amanah berupa benda. Semua benda yang kita miliki, baik kendaraan, rumah, peralatan, semua itu merupakan amanah yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Dan wajib kita ketahui bahwa benda yang dititipkan bukanlah hak kita. Dan kita wajib menjaganya serta memeliharanya. Dan jika suatu saat hak-hak itu diminta, hak-hak itu diambil, maka harus kita kembalikan. Dan tidak boleh ada rasa sedih ketika sesuatu yang dipinjamkan kepada kita ternyata diambil oleh yang mempunyai, ya. Kemudian yang kedua adalah amanah berupa pinjaman. Di sini bisa berupa uang ataupun barang. Jadi, segala sesuatu yang dipinjamkan kepada kita adalah kepercayaan yang harus dikembalikan. Terlebih ketika diminta. Ini sama kasusnya dengan yang poin pertama. Hanya saja untuk poin pertama lebih dikhususkan kepada sesuatu yang kita punya, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin di B ini adalah antara kita dengan sesama manusia. Jadi antara barang-barang yang dipinjamkan. Sebagaimana dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Di surat An-Nisa ayat yang ke-58. Kemudian yang ketiga, amanah berupa perkataan. Jadi perkataan ini adalah semua perkataan, baik berupa rahasia ataupun pesan, yang harus dijaga ataupun yang harus disampaikan.
ini merupakan sebuah perkara yang sangat besar. Biarpun kita menganggapnya sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sepele. Karena apa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan orang yang tidak menyampaikan amanah yang dititipkan kepadanya, Allah akan mendapatkan hukuman atau akan diberikan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Contohnya adalah ketika ada teman kita yang sedang sakit dan meminta kita untuk menyampaikan surat izin atau menyampaikan permohonan kepada wali kelas atau guru yang mengajar, kita harus menyampaikan. Tidak boleh kita tidak menyampaikan. Inilah salah satu bentuk amanah yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga sebuah kisah, yaitu kisah teladan yang dikisahkan dari Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, suatu hari aku berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sebuah atau di sekitar kota Madinah. Kami bertemu seseorang budak, yaitu seorang penggembala yang sedang menggiring kambing-kambing milik majikannya. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada penggembala tersebut, "Jual saja kambing itu kepadaku." Kemudian sang penggembala itu menjawab, "Tidak, kambing-kambing ini bukanlah milikku, tetapi milik majikanku." Kemudian Umar bin Khattab pun mengujinya kembali. "Katakan saja kepada majikanmu bahwa seekor kambingnya dimangsa serigala, pasti dia tidak mengetahuinya." Kemudian sang penggembala berkata kembali, "Aku tidak mau. Majikanku mungkin tidak mengetahui hal itu, tetapi Allah yang di atas sana Maha mengetahui," balasnya. Kemudian mendengar jawaban tersebut, Umar bin Khattab langsung menangis dan dia pun membeli budak tersebut. Kemudian beliau memerdekakannya. Dari kisah ini kita bisa melihat yaitu betapa besarnya amanah yang harus diemban, yang harus dilaksanakan oleh seseorang ketika diamanai sesuatu yang dia diamanahkan. Dan yang inti dari pemahaman kali ini, ketika antum sudah mempelajari pelajaran ini, yaitu antum semua harus menjadi orang-orang yang amanah, yaitu orang-orang yang dapat dipercaya. Dan kemudian juga harus bisa menjaga amanah, baik berupa harta, berupa pinjaman, maupun berupa amanah atau perkataan dari orang lain. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Ada kurang lebihnya Ana mohon maaf. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup diskusi. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.